Tetap berdiri, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari Perjanjian Lama, dari buku pertama Samuel, 1 Samuel pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca seluruh pasal ini. Anda siap mendengar firman Bapak Ibu Saudaraku? Anda percaya kuasa firman melawan kita semua pada pagi hari ini? Anda percaya kuasa firman menjamah kita masing-masing pada pagi hari ini? Bapak Ibu biasakan firman itu datang kepada kita secara pribadi. Dan kita membiasakan mulut kita menyatakan amin. Menyatakan bahwa kita benar-benar percaya apa yang kita dengar dan apa yang kita yakini, saudaraku. Mari sama-sama kita ikuti perikop tentang tabut dikembalikan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh, dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu." Sesudah itu bertanyalah mereka, "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya?" Jawab mereka, "Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas dan 5 tikus emas. Sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar borok-borokmu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripadamu, daripada Allahmu, dan daripada tanahmu, tangannya yang menekan dengan berat. Mengapa kamu berkeras hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka membiarkan bangsa itu pergi ketika ia mempermain-mainkan mereka? Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkanlah itu ke atas kereta, dan letakkanlah benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam satu peti di sisinya, dan biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikanlah, apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahwa bukan tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita." Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes, melalui suatu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya, sampai ke daerah Bet-Semes. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu, dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar. Dan pada hari itu, orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kelima raja orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Dari Asdod 1,
dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1. Lagi, tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu. Baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun di sekitarnya. Dan batu besar yang di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan di ladang Yosua. Orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh merenungkan, sungguh-sungguh memelihara, dan juga melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Ada sukacita? Yang merasakan ada sukacita Tuhan, lambaikan tangan. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Katakan kepada orang di depan dan di belakangmu, di kiri kananmu, sungguh Tuhan sangat baik dalam hidup saya. Saya percaya justru dari apa yang saya baca dari Alkitab, banyak hal Tuhan bisa lakukan untuk menyatakan kebesarannya. Kita tahu ada satu lagu, dan saya percaya kita tahu lagu ini. Ada yang main keyboard enggak? Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Mari katakan. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Tapi kalau anak-anak yang lahir besar di GBI nggak tahu lagu ini. Kalau Bapak Ibu yang mantan-mantan HKBP, mantan-mantan GKI pasti tahu lagu ini dengan baik. Iya tahu? Betul tidak? Ya, mari kita angkat pujian ini sama-sama. Oke, mari semua bangkit berdiri. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Saya percaya ada situasi yang terjadi. Ini bagi saya kelelahan, kecapean, bahkan sekarang ada sakit. Tapi saya percaya itu semua adalah untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Ada ayat kedua enggak? Di jalanku diiringi, lebih cepat, Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi asal imanku penuh. Suka duka dipakainya untuk kebaikan. Amin Yesus. Suka duka dipakainya untuk kebaikan.
berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apapun perkara yang kita hadapi, itu untuk kebaikan kita. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Baik, baru saja kita tadi mendengar firman suatu kisah pada bangsa Israel. Ketika itu nabi yang ada di tengah bangsa Israel adalah Samuel. Dan waktu itu belum ada diangkat seorang raja. Belum pernah ada raja di tengah bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa sejak Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, waktu demi waktu, mereka menaklukkan wilayah demi wilayah, dusun demi dusun, kota demi kota. Dan ketika Yosua sampai dia sudah lanjut usianya, sebagian besar tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham itu belum sepenuhnya dikuasai oleh bangsa Israel. Nah, kisah yang kita dengar hari ini adalah ada satu wilayah dari bangsa Filistin yang belum dikuasai, bahkan akhirnya bangsa Filistin itu berhasil mencuri tabut Allah. Ya, kalau kita perhatikan itu di pasal-pasal yang sebelumnya, ya, mereka mencuri, mengambil tabut Allah. Kita tahu bahwa tabut Allah adalah benda yang sangat sakral, yang sangat dihormati oleh umat atau bangsa Israel. Mereka tidak bisa berbuat sembarangan atas tabut itu. Tapi entah kenapa, nanti belakangan kita akan tahu, entah kenapa tabut ini bisa dicuri oleh bangsa kafir, bangsa Filistin. Dan mereka, orang-orang Filistin ini, menaruh tabut Allah di hadapan Dagon. Dagon itu adalah sesembahan, dewa, Allah daripada bangsa Filistin waktu itu. Ya, kita bisa lihat itu mulai dari pasal 3, pasal 4, pasal 4, pasal 5. Ya. Dan ketika mereka taruhkan Dagon, tabut Allah di hadapan Dagon, besok paginya kepala Dagon itu jatuh ke tanah, posisi menyembah kehadapan tabut. Dan umat bangsa Filistin kembali menaruh kepala Dagon itu ke tempatnya. Besoknya mereka lihat kembali kepala Dagon itu jatuh, tertunduk, seperti yang matanya, wajahnya terbenam ke tanah di hadapan tabut Allah. Bukan hanya itu, orang-orang yang ada di Asdod, mereka itu kena tulah. Tulahnya adalah borok, memenuhi semua badan mereka. Dan ini membuat mereka resah. Dan akhirnya sebagaimana kita dengar tadi, mereka datang menanya kepada imam-imam mereka, para penglihat, para dukun-dukun mereka, apa yang harus dilakukan supaya, artinya mereka memutuskan, raja-raja Filistin memutuskan untuk mengembalikan tabut Allah ini ke tengah-tengah bangsa Israel. Sehingga mereka meminta nasihat kepada imam-imam mereka atau dukun-dukun atau ya nabi-nabi mereka. Dan kita dengar tadi, kalau kamu mau kembalikan tabut Allah, maka kamu harus menyiapkan borok emas dan juga tikus-tikus yang merusak tanahmu. Itu juga harus dibawa, dan juga buatkan satu kereta khusus yang akan ditarik oleh 2 ekor lembu yang masih menyusui,
yang belum pernah ditaruh kuk di lehernya. Nanti, kalau ini benar-benar perbuatan Allah Israel, maka kereta ini yang akan dibawa oleh 2 ekor lembu akan langsung menuju Bet-Shemesh. Bet-Shemesh ini adalah wilayah kekuasaan bangsa Israel. Bangsa Israel sudah menguasai Bet-Shemesh. Kalau kereta ini langsung menuju Bet-Shemesh, berarti Allah Israel lah yang telah berbuat hal ini, yang membawa malapetaka ini di tengah-tengah bangsa kita. Dan kita tahu tadi kita baca, akhirnya betul kereta ini menuju Bet-Shemesh. Orang-orang di Bet-Shemesh bersuka cita, dan yang menurunkan kereta, yang menurunkan tabut Allah itu adalah orang-orang Lewi, bukan orang biasa. Orang Lewi menurunkan tabut Allah, mereka membawa korban bakaran, mereka membawa korban bakaran ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang, bahkan sampai 70 orang, dari orang Bet-Shemesh mati karena berbuat tidak pas terhadap tabut Allah. Mereka mencoba mendekat atau melihat tabut Allah, tetapi akhirnya mereka mati, dibinasakan oleh Tuhan. Itulah kisah yang kita baca dari firman Tuhan hari ini. Kisah ini menarik perhatian saya dan Tuhan teguhkan untuk kita belajar beberapa hal. Ada pelajaran yang penting yang mungkin dari berbagai hal yang selama ini kita dengar dari firman Tuhan, kita coba diingatkan Tuhan kembali tentang hal-hal ini. Apa saja yang menjadi catatan dan apa saja yang menjadi kesimpulan bagi kita, supaya kita pulang dari tempat ini mendapatkan berkat, mendapatkan lawatan Tuhan, dan mengerti melakukan setiap firman yang kita dengar pada pagi hari ini. Yang pertama, kita tadi saya sampaikan, dan kalau kita mau baca di pasalnya yang kelima, yang pertama adalah bahwa kuasa Allah dari bangsa Filistin, yaitu kuasa Dagon, sebagai Allah bangsa Filistin pada saat itu tidak sanggup, tidak berdaya berhadapan dengan tabut Allah yang dipenuhi dengan hadirat Allah Israel. Sekali lagi saya katakan, Allah bangsa Filistin, kuasanya, kemuliaannya tidak sanggup bertahan di dekat tabut Allah, di mana hadirat Allah ada bersama dengan tabut itu. Padahal kita tahu tabut ini tentu adalah hanya sebagai benda-benda saja. Tetapi sudah menjadi keputusan Allah bahwa Dia ada di atas tabut itu. Dia berhadirat atas tabut itu. Sehingga siapapun yang berbuat salah, bertindak salah terhadap tabut, pasti akan dibinasakan. Nah, ketika bangsa Filistin menaruhkan tabut itu di hadapan Dagon, di hadapan kuil, mungkin sesembahan mereka ada patung Dagon yang besar. Kepala Dagon itu terputus dan jatuh tepat seperti menyembah, mukanya tertanam ke tanah. Kuasa Allah manapun tidak akan sanggup bertahan, bahkan tidak sanggup bertahan hanya di dalam hadirat Allah. Sehebat apapun kekuatan-kekuatan dari Allah-Allah siapapun, dari negeri manapun, dari bangsa manapun, tidak akan sanggup bertahan menghadapi hadirat Allah dari bangsa Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan tabut Allah di tengah bangsa Filistin mendatangkan malapetaka, musibah bagi mereka.
Mereka diserang namanya borok atau kudis, memenuhi semua badan mereka. Pertama dari tengah-tengah orang-orang Asdod, karena bangsa Filistin ini yang waktu itu menguasai wilayah, dan orang-orang yang mencuri tabut Allah ini dari 5 kerajaan dari bangsa Filistin. Dari 5 kerajaan. Waktu mereka bawa ke Asdod, di Asdod inilah kuil Dagon berada. Orang-orang Asdod terkena musibah malapetaka. Mereka semua terkena borok atau kudis. Akhirnya orang Asdod berkata, pindahkan. Mereka bilang, pindahkan ke Gad. Dan mereka pindahkan ke Gad. Di Gad juga terjadi musibah yang sama. Orang-orang di Gad juga akhirnya mengeluh. Jangan taruh di sini. Pindahkan ke Ekron. Mereka pindahkan ke Ekron. Dan orang-orang di Ekron juga mengalami masalah yang sama. Selama 7 bulan, tabut Allah itu menimbulkan masalah di tengah-tengah bangsa Filistin. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkannya. Mengembalikannya ke bangsa Israel. Mengembalikan tabut ini kembali di tengah-tengah umat Israel. Karena keberadaan tabut ini akhirnya mendatangkan musibah bagi mereka. Bahkan tikus-tikus, sebagaimana tadi dikatakan oleh imam-imam, ternyata juga hama tikus menjadi merajalela, menghancurkan pertanian mereka, tanaman mereka. Yang ketiga, kita lihat bahwa akhirnya bangsa Filistin menyiapkan kereta, mereka putuskan mengembalikan tabut ini, sekalian membawa yang namanya korban atau cenderamata karena kesalahan, yaitu emas. Tikus-tikus emas dari semua kota dan dusun-dusun atau kampung-kampung. Bayangkan ada ratusan patung tikus mereka siapkan sebagai permohonan kepada Tuhan Israel supaya mereka bebas dari malapetaka mereka. Dan juga 5 borok emas, karena dari 5 raja yang berkuasa di wilayah Filistin itu, bangsa Filistin itu. Yang ketiga pelajarannya adalah ketika tabut Allah dikembalikan, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik di ayatnya yang ke-12. Lembu-lembu itu langsung mengikut jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kereta itu tanpa ada yang mengendarai, hanya tabut Allah dan peti emas berisi borok emas dan tikus-tikus emas. Lembu-lembu itu membawa kereta itu langsung menuju Bet-Semes. Hal yang luar biasa. Allah sendiri hadir atas kereta itu. Ya. Allah nyata ada bersama tabut Allah. Raja-raja Filistin mengikuti dari belakang, dari kejauhan. Mereka melihat kereta itu langsung menuju wilayah Bet-Semes. Yang keempat, hanya orang Lewi yang ditugaskan, yang bisa menurunkan tabut dari kereta. Ya, hanya orang Lewi. Bahkan ketika orang-orang lain yang bukan orang Lewi, yang coba mendekat ke tabut Allah, yang coba melihat isi tabut Allah, mereka mati binasa. Dibunuh oleh Tuhan. Dari 4 poin ini, apa yang kita dapat? Yang pertama, kuasa tadi, kuasa Dagon, sebagai sesembahan, sebagai Allah bangsa Filistin, tidak sanggup menghadapi hadirat Allah. Umat Tuhan, ketika Allah hadir, ketika Allah berhadirat,
maka tidak ada kekuatan apapun, tidak ada kuasa apapun yang sanggup untuk bertahan. Kalau kita senantiasa adalah orang-orang yang menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir dengan kekuatan apapun, dari kekuatan siapapun yang coba mencelakakan kita, yang coba membawa perkara sia-sia atas hidup kita. Kita nggak perlu khawatir, karena hadirat Allah lebih dari cukup untuk menghancurkan dan mengalahkan itu semua. Amin. Kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kita nggak perlu khawatir kemanapun kita pergi. Kita nggak perlu khawatir dimanapun kita berada. Kita nggak perlu khawatir memasuki daerah manapun di muka bumi ini. Karena Tuhan berkata, bumi adalah milikku, emas adalah milikku, segala sesuatu adalah milikku. Amin. Karena itu kita tidak perlu takut kemanapun dan dimanapun kita berada. Kalau kita menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Kita menghadirkan Allah dengan senantiasa memuji menyembah Tuhan. Anda tahu apa isi tabut? Anda tahu apa isi tabut? Isi tabut adalah 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Kemudian di dalam loh batu ada tongkat Harun yang bertunas. Kalau kita senantiasa sebagai orang yang meninggikan nama Tuhan, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, kapanpun, kita senantiasa hati kita, pikiran kita ingat Tuhan, dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita nggak perlu khawatir, mau di daerah yang dikatakan di situ angker kah, di situ ada kuasa kegelapan kah, kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Terbukti dari apa yang dialami oleh bangsa Filistin. Mereka menaruhkan tabut perjanjian itu di hadapan Dagon, sesembahan mereka, yang mereka percayai memelihara mereka, menjaga mereka. Kepalanya terlepas jatuh, tertunduk di hadapan tabut Allah. Mari kita punya pola pikir yang benar. Ketika Allah senantiasa kita tinggikan, kita muliakan, kita nggak perlu takut dengan keadaan apapun. Kita nggak perlu takut dengan kuasa apapun. Jangan kita takut bahwa di daerah itu ada setan lah, ada kuasa gelap lah. Kalau ada orang Kristen, apalagi kalau ada di antara jemaat ini berpikir demikian, wah Anda harus betul-betul bertobat, dilepaskan. Harus perlu ada pelepasan Bapak Ibu. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemenangan. Di mana ada hadirat Allah, di situ ada kuasanya bekerja. Amin. Amin. Jangan pernah berasa atau berpikir takut dengan situasi, keadaan, atau tempat-tempat tertentu. Bapak Ibu, saya ini oleh anugerah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, sampai ya melayani di suatu negeri yang terkenal dengan kuasa gelap voodoo, yaitu Nigeria. Iya. Dan selalu menjadi pegangan bahkan hamba-hamba Tuhan. Nggak boleh sembarangan melayani di Nigeria. Kalau kita nggak betul-betul ada dengan Tuhan, pasti kita matilah, penyakitanlah. Ya, jadi memang Nigeria itu dimenangkan. Ya, banyak lawatan Allah, gereja-gereja besar, mega-mega church. Itu ada banyak di Nigeria, jemaat yang puluhan ribu, ratusan ribu, satu sini bisa jutaan orang saudaraku. Kalau mereka mengalami ada konferensi tahunan begitu bisa jutaan orang. Dan saya hadir di sana, melayani di tengah-tengah bangsa yang masih ada memegang kuasa kegelapan, dan kuasa kegelapan mereka itu nyata. Bapak Ibu, kuasa iblis itu nyata? Iya. Apakah iblis berkuasa? Iya. Tapi kuasanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Allah yang dahsyat, yang agung, yang kita sembah, yang kita muliakan, yang namanya Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita nggak perlu takut. Nggak perlu takut dimanapun kita berada, menginjak satu tanah, satu wilayah yang katanya nggak boleh sembarangan. Selama kita berjalan di dalam nama Tuhan, selama kita berjalan
Terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Selama kita berjalan tuh hal-hal yang baik. Bukan merencanakan, bukan berbuat sesuatu yang salah, bukan berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Jangan takut, dimanapun, kemanapun kita pergi, nyata pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Katakan kiri kanan kita, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Hadirkan hadirat Allah. Di dalam tabut itu ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Artinya apa? Kalau senantiasa kita mengisi hidup kita dengan membaca firman, itu tandanya juga mengundang Allah ada dalam kehidupan kita. Membaca firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa isi Alkitab ini kalau dipadatkan 10 perintah Tuhan. Kalau dipadatkan lagi tinggal 2 saja. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau hukum ini kita pegang kemanapun dan dimanapun kita pergi, kita pasti aman. Pasti aman. Kalaupun kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, itu bukan karena kita tidak benar. Selama kita melakukan firman Tuhan, seperti lagu tadi, suka duka dipakainya untuk kebaikan. Itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk menguji kesetiaan kita, menguji ketaatan kita. Apakah kita hanya tahu berkata syukur kepadamu Tuhan waktu kita diberkati, waktu kita banyak uang, waktu kita segalanya dipenuhi. Tetapi waktu kita mungkin mengalami kesulitan, apakah kita tetap memuji menyembah Tuhan? Harus. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata, apakah karena yang baik-baik saja baru kita menyembah Tuhan? Ketika Tuhan izinkan hal-hal yang buruk, mengizinkan masalah, persoalan, kemudian kita tidak menyembah Tuhan? Tidak. Dalam segala situasi, kita harus tetap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Justru di situ kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang berikutnya, ketika tadi kita lihat kedua, ketika keberadaan tabut Allah di tengah bangsa mendatangkan malapetaka bagi mereka. Mereka mencuri dari bangsa Israel. Mereka mengambil tabut Allah ini dari tengah-tengah bangsa Israel. Justru mereka mengundang masalah dalam hidup mereka. Mereka dilanda musibah. Tikus-tikus menyerang ladang mereka. Bahkan borok-borok atau kudis-kudis menghinggapi mereka semua. Apa artinya? Bapak Ibu, kalau pernah kita kehilangan sesuatu, dan kita tahu bahwa kita benar, jangan khawatir. Orang yang ngambil itu sedang mengundang masalah dalam hidupnya. Dan pasti Tuhan akan kembalikan dengan borok emas dan tikus emas. Dengarkan baik-baik. Bangsa Filistin mencuri tabut Allah, membuka masalah dalam kehidupan bangsa mereka. Dan akhirnya mereka sadar, tabut itu dikembalikan plus emas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita kehilangan sesuatu, mungkin kita ditipu orang, mungkin ada orang yang berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya sehingga kita mengalami kerugian. Jangan khawatir, tabut itu akan kembali plus emas. Aminnya cuma 10 orang. Yang mengatakan amin tadi dengan sungguh-sungguh, kau akan dikembalikan dari apa yang pernah hilang dari kehidupanmu. Apa yang hilang akan kembali. Halo. Tetapi kalau Anda pernah ambil dari seseorang yang gak bersalah, bukan hanya masalah, kerugian lebih lagi. Ini pelajaran penting. Jangan pernah bermain-main dengan anak-anak Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Jangan main-main dengan anak-anak Tuhan. Jangan berpikir, dia kan anak Tuhan. Saya ambil juga, saya nggak kembalikan juga, nggak apa-apa. Kan dia juga orangnya berlebihan. Jangan coba-coba. Kau akan mengundang masalah. Udah masalah datang, kerugian lagi, emas akhirnya kau siapkan. Supaya malapetakamu, masalahmu selesai. Ini terjadi dengan bangsa Filistin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bisnis, di dalam apapun pekerjaan, jujur. Jangan bilang, dia banyak uang juga, dia anak Tuhan, dia hamba Tuhan. Biarin aja, nggak apa-apa, dia juga nggak akan pernah rugi gara-gara ini. Bukan soal ruginya, bukan soal berlebihannya, soal kebenaran firman. Amin. Karena itu coba cek baik-baik, mungkin ketika kita punya masalah, makin hari makin rugi, mungkin kau pernah berbuat salah kah sama salah satu anak Tuhan. Cepat-cepat kembalikan dengan plus emas. Loh, ini tadi kita baca begitu tidak? Bangsa bangsa Filistin mengembalikan tabut Allah, menyiapkan 2 lembu, membangun kereta, plus borok emas, plus tikus-tikus emas. Jadi kalau kita yang kehilangan, kita benar, jangan takut. Tabut itu akan kembali dalam suatu kereta. Ya, kalau nanti bukan kereta lagi di zaman sekarang, dengan satu truk kontainer. Haleluya. Apakah satu truk itu emas murni, atau emas imitasi, atau kerupuk? Yang jelas adalah bahwa Allah itu Allah yang dahsyat, Allah yang benar. Tadi puji-pujian persis sama saudaraku dengan topik. Saya belum mengatakan topik kita karena Allah kita Allah yang dahsyat dan besar. Iya. Minggu-minggu ini kita akan melihat kedahsyatan dan kebesaran Tuhan. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bangsa Filistin mengundang masalah ketika mereka mengambil yang bukan hak mereka. Terlebih itu adalah tabut Allah. Mereka pindahkan dari Asdod ke Gad, ke Ekron. Masalah semakin menjadi-jadi. Haleluya. Akhirnya mereka bayar, mereka kembalikan, plus ditambah dengan emas. Mereka kembalikan ke tengah bangsa Israel. Saudaraku, Tuhan itu tidak kehabisan cara untuk memberkati umatnya. Justru bangsa Israel diberkati dengan emas-emas itu. Ketika tabut itu diambil dari mereka, mereka sedih. Tetapi Allah justru menunjukkan kebesarannya dari masalah itu. Menunjukkan kedahsyatannya, kemuliaannya dari masalah itu. Oh, sungguh luar biasa. Pelajaran yang dahsyat. Haleluya. Karena saya salah satu orang yang sering kehilangan, saudaraku, dapat tipu dari sesama. Alah, Pak Gem itu tuh apalah itu uang segitu katanya. Tapi memang betul, akhirnya saya yang jauh lebih diberkati. Kekayaan-kekayaan dari negeri Cina, saudaraku, memenuhi rumah saya. Ukiran-ukiran tangan halus, mengukir batu giok dengan tangan, berwarna-warni, bukan diwarnai tapi batunya yang berwarna-warni diukir sedemikian rupa. Ya, Tuhan itu baik. Percayalah, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati engkau. Amin. Bukan bahkan dengan masalahmu, Dia bisa memberkati engkau. Amin. Karena itu kalau engkau yang sedang dapat rugi, dapat tipu dari teman-teman, apa segala macam, dengar firman ini. Oh, haleluya. Ternyata barang itu akan kembali plus. Tapi kalau kau juga hidup sebagai orang yang hidup di dalam firman, kalau sama-sama juga tipsani, tahu tipsani? Tipu sana sini ya.
Makanya kerugian demi kerugian akan datang terus. Seperti belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, belalang pindahan. Terus. Ada saja, minggu yang lalu kah? Kita dengar firman, kamu mencari apa? Berusaha, upahmu itu seperti ditaruh di dalam pundi yang berlubang. Kita bukan orang-orang tipe demikian. Kita adalah tipe pemuji penyembah Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Sekecil apapun yang kita kerjakan berhasil. Bukan soal jumlahnya, bukan soal materinya, tetapi di situ kita merasa diberkati oleh Tuhan. Dengarkan umat Tuhan, diberkati itu bukan soal jumlah. Diberkati karena mengerti mengucap syukur betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu orang yang diberkati. Lo ada orang yang punya miliaran, punya triliunan, punya banyak rumah, tapi dia nggak pernah mengucap syukur. Itu bukan orang yang diberkati. Halo, diberkatilah. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Yang keempat, ya tadi tabut Allah dikembalikan, kereta membawa menuju Bet-Shemesh. Allah yang menuntun perjalanan kereta itu, Allah hadir di bait, di tabut Allah. Yang keempat, orang Lewi yang menurunkan tabut. Ini penting, karena tidak boleh orang sembarangan berhubungan dengan tabut Allah. Tidak boleh orang sembarangan yang berhubungan dengan tabut Allah. Dan orang yang telah ditahbiskan untuk melayani bait Allah, untuk melayani tabut Allah adalah suku Lewi. Ini penting Bapak Ibu. Kalau kita baca kisah ini, pasal 6, 7, 8, 9, 10 terus ketika Saul diangkat menjadi raja. Kemudian ketika bangsa Filistin mengepung Saul dan pasukannya, waktu itu mereka menunggu Samuel untuk datang, untuk melakukan upacara, membawa persembahan, korban bakaran di hadapan Tuhan. Tapi sudah 7 hari, Samuel nggak muncul-muncul, karena Samuel ditahan mamanya di kota raja. Samuel tidak muncul-muncul. Raja Saul stres. Dia lihat musuhnya semakin banyak, bangsa Filistin makin banyak. Dia stres. Akhirnya dia ambil keputusan membawa korban bakaran ke hadapan Allah. Itu adalah tugas imam. Dan ketika Samuel datang, dia marah besar. Dan gara-gara itu Saul dicopot posisinya sebagai raja. Allah langsung katakan, copot. Dengarkan baik-baik umat Tuhan, ini kondisi gereja. Dari sambungan minggu yang lalu, gereja menjadi reruntuhan. Karena ada orang-orang yang tidak pada tempatnya melakukan hal yang tidak pas di hadapan Tuhan. Tidak sembarangan Bapak Ibu. Dalam pelayanan harus ada tahbisan. Jangan pernah mengangkat diri kita sendiri untuk menjadi orang-orang yang berhak melayani tabut Allah. Melayani tabut Allah, di tabut Allah itu ada apa tadi? 2 loh batu, artinya firman Tuhan. Melayani firman juga, enggak sembarangan, harus ada tahbisan. Karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah kita, pelayanan kita selalu ditahbiskan pemimpin-pemimpin. Iya, apalagi untuk menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah umat Tuhan. Harus ada tahbisan, gak boleh memproklamirkan diri. Saya juga bisa khotbah, saya juga bisa begini, saya enggak bisa. Kita harus belajar bagaimana Allah memilih nabi-nabinya. Kita harus belajar bagaimana Allah menetapkan raja-raja bangsa Israel. Harus ada tahbisan. Dan harus ada keputusan Allah di dalamnya. Kalau tidak, membawa masalah, membawa kematian, membawa hal-hal yang tidak baik. Gereja Tuhan di akhir zaman ini menjadi reruntuhan.
salah satunya adalah tidak mengerti tentang tahbisan. Itu sebabnya kalau kita baca baik-baik, mari kita perhatikan baik-baik. Ayat 15. Orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya. Hanya orang Lewi. Karena orang Lewi lah yang ditabiskan sebagai imam. Satu suku seluruhnya. Hidup mereka adalah untuk melayani Tuhan. Melayani. Menjadi orang-orang perantara dari umat Israel dengan Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Tabisan penting. Kalau tidak bisa membawa kematian. Karena kita lihat ayat 19, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah mengajar mereka dengan dahsyatnya. Ini umat Israel Bapak Ibu, ini bangsa Israel. Tetapi bagi Allah, firman adalah firman. Dengarkan baik-baik, bagi Tuhan kita, Dia yang dahsyat. Apa yang difirmankannya, ya dan amin. Siapapun kita, walaupun kita mungkin merasa kita sebagai orang Kristen, orang yang telah melayani Tuhan, tetapi ketika melakukan satu hal yang tidak tepat di hadapan Tuhan, hukum tetap hukum. Itulah Allah kita. Allah yang tidak pernah berubah dengan apa yang ditetapkannya. Allah yang senantiasa setia. Setia dengan firman-Nya. Camkan baik-baik. Allah kita itu setia, setia dengan firman-Nya. Setia dengan apa yang telah ditetapkannya. Ini harus kita camkan baik-baik. Itu tidak pernah berubah. Zaman boleh berlalu. Kita hidup di zaman modern. Dengarkan baik-baik. Saya sudah katakan, alat-alat seperti inilah yang akan mengendalikan manusia dengan sangat cepat di tahun-tahun yang akan datang menjelang antikristus. Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda remaja, jangan sudah. Jangan kita terikat dengan apa yang kelihatannya luar biasa, lucu, menarik, ini. Kita lakukan benda-benda ini, kita pakai juga untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau membuat waktu kita tersita, sia-sia, waktu kita terbuang banyak, memelototi yang namanya barang segi empat ini. Saya mau katakan dengan segenap hati, saya sudah katakan, benda ini justru kalau mereka menjadi calon-calon mempelai, mereka tidak semakin tertarik dengan kemodernan, dengan kecanggihan aplikasi dan sebagainya. Kalau kita gunakan sebagai batas, sebagai alat komunikasi, apalagi kalau kita mau praktis, nggak perlu bawa buku Alkitab, tapi betul-betul kita mau pakai HP kita untuk membaca firman Tuhan, itu Tuhan pasti senang. Tapi coba kita jujur di hadapan Tuhan. Kita jujur, berapa jam sehari kita mempelototi HP kita. Kemudian berapa jam mata kita mempelototi Alkitab. Jujur. Kemudian, apakah di situ Tuhan dipermuliakan? Kita kadang-kala mengklaim kita berhak untuk diberkati Tuhan, berhak untuk menerima mujizat, berhak untuk macam-macam yang kita minta dari Tuhan. Tapi seringkali kita lupa, justru apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai umat Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah diambil oleh Tuhan dari kebinasaan
kemudian diangkatnya menjadi anak-anaknya, kemudian waktu kita, pikiran kita, hati kita lebih banyak kepada hal-hal dunia, terutama hari-hari ini. Perhatikan baik-baik. Anda yang sering makan di restoran, kalau Anda ada waktu 2 jam duduk di situ, perhatikan orang yang keluar masuk. Kalau mungkin ada kalau setiap yang masuk ke restoran ada 2 atau 3 orang, apalagi keluarga atau mungkin sekelompok berteman, perhatikan baik-baik. Mereka duduk, pesan makan, selanjutnya apa yang terjadi? Membisu, asik dengan HP-nya masing-masing. HP ini membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Sudah duduk bersebelahan, bahkan suami istri rasanya di dunia yang asing. Asik dengan temannya yang di tempat yang lain. Yang jadi istri itu orang yang di tempat lain. Yang jadi suami itu orang di tempat lain. Suami atau istrinya yang di sebelahnya menjadi orang asing. Karena berjam-jam sambil menunggu makanan, bahkan sambil makan tidak berbicara. Berbicara kepada HP-nya. Dengan kasih Kristus saya mau katakan, mari kita semua perbanyak waktu kita mempelototi firman Tuhan. Daripada mempelototi Instagram, mempelototi WhatsApp, mempelototi Facebook. Anda tahu dampak negatif dari media sosial jauh lebih besar daripada dampak positif. Kita tahu banyak kasus-kasus kriminal terjadi di tengah-tengah zaman yang semakin canggih. Persahabatan dan sebagainya justru terjadi dengan jarak jauh. Yang ada di sekitar kita, yang harusnya lebih dekat, bertambah jauh. Something wrong. Ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan masyarakat hari-hari ini. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Kan kalau udah gini gak ada yang amin. Kalau tadi yang saya katakan, Tuhan tidak kehabisan cara untuk memberkati engkau. Amin. Amin. Begitulah tipe orang Kristen. Kalau berkat, mujizat. Oh, haleluya. Begitu katakan, jauhkan dirimu dari media sosial yang lebih banyak negatifnya. Enggak apa-apa. Coba Anda lihat hari-hari ini, saya makin aktif di media sosial atau semakin hilang? Iya, saya cuma lihat sekali-sekali. Saya enggak banyak waktu lagi untuk ini, saudaraku, untuk baca-baca. Apalagi bikin-bikin status. Sudah mulai mati rasa, saudaraku. Bukan berarti saya nggak ngerti, nggak canggih. Anda belum tahu, saya sudah tahu. Haleluya. Mari kita tinggalkan. Apalagi anak-anak sekarang, waduh, papi, mama, bapak, pulsa. Aduh, saya juga menghadapi masalah yang sama dengan anak-anak saya jadi. Iya, betul-betul tidak baik. Membuat kita, saya yakin dan percaya, fokus kita, konsentrasi kita untuk Tuhan pasti berkurang. Mari, kita harus bayar harga. Tuhan tetap nomor 1. Kecuali, kalau kita betul-betul terus merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan 5 jam sehari, baru Anda habiskan waktu Anda 3 jam dengan media sosial, it's okay. Saya yakin kita pasti terkontrol. Karena firman yang lebih banyak masuk dalam pikiran kita. Karena lebih banyak firman yang kita baca. Karena lebih banyak firman yang masuk melalui mata kita. Tapi kalau yang lain-lain lebih banyak, Anda cuma dengar firman seperti ini di gereja, kalau ibadah. Kalau tidak, ya ini sangat berbahaya. Ya, demi kasih Kristus, mari kita justru hari-hari menjelang kedatangan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita semakin banyak ibadah,
semakin banyak membaca firman Tuhan. Itu adalah yang dilakukan orang-orang atau anak-anak terang. Anak-anak kegelapan, kata Paulus kepada jemaat di Tesalonika, mereka ketika hari Tuhan datang itu seperti pencuri. Tapi kamu bukanlah anak-anak kegelapan, tapi anak-anak terang, sehingga hari Tuhan itu tidak mendatangi engkau seperti pencuri. Haleluya. Ya, sedikit-sedikit juga mesti ada masuk-masuk akhir zaman, supaya Anda tetap fokus. Iya, habis Anda fokus terus dengan media sosial. Bagi anak kegelapan, kedatangan atau hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Tidak ada yang tahu pencuri kapan datang, saudaraku, katanya. Tetapi kamu bukanlah anak-anak kegelapan, tapi kamu adalah anak-anak terang. Sehingga hari Tuhan itu tidak mendatangi engkau seperti pencuri. Rimang-rimangi kalimat itu dengan baik. Haleluya. Yang berikutnya, ya, tadi saya katakan yang keempat, ya, orang Lewi yang bisa menurunkan tabut dari kereta. Orang Lewi, saya katakan, pelayanan harus ada tahbisan. Gereja Tuhan menjadi reruntuhan. Gereja-gereja kehilangan kuasa Allah hari-hari ini adalah salah satunya karena tidak mengerti tentang tahbisan. Mereka berpikir mereka bisa mengangkat tabut. Mereka pikir mereka bisa melakukan apapun sehubungan dengan tabut Allah. Tidak bisa. Hanya orang Lewi, hanya orang-orang yang ditetapkan, artinya yang menerima tahbisan, merekalah yang pasti akan tepat, akan benar, dan akan menjadi berkat di dalam pelayanan. Yang setuju katakan amin. Jadi apa kesimpulan? Yang kelima, umat Israel senantiasa membawa korban syukur, korban bakaran. Ketika mereka melihat tabut Allah itu kembali, ya, mereka bersuka cita. Ya, kita lihat mulai ayat 13. Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu bersukacitalah mereka melihatnya. Kereta itu sampai di ladang Yosua orang Bet-Semes itu dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Waktu mereka baru melihat tabut Allah itu kembali, mereka bersukacita. Saudaraku, ada satu kelebihan yang luar biasa dari umat Israel. Kalau udah hubungan dengan Tuhan, mereka tidak lagi pusing dengan soal materi. Itu terjadi sampai sekarang yang mereka memegang ajaran ini dengan baik. Saya pernah ke Israel, terutama karena waktu itu saya menjelang Hari Raya Pondok Daun. Orang-orang dari seluruh dunia datang. Waduh, kalau untuk Tuhan mereka, untuk apa yang mereka tahu, bersyukur atas berkat Tuhan, atas segala apa yang mereka imani, mereka pegang dari pengajaran dari Musa, mereka lakukan sampai sekarang. Tidak pudar Bapak Ibu. Dan mereka, kita lihat di sini, orang-orang Bet-Semes, mereka bersukacita dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan akhirnya kita baca ayat 15, orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Tuhan dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar. Dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Tuhan. Dan ayat 16, ketika kelima raja orang kota Filistin, raja kota orang Filistin melihat itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. Bebas mereka dari malapetaka, tapi membawa korban persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, korban, membawa korban adalah sakral.
di hadapan Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan? Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, alangkah baiknya waktu kita masih di rumah, bahkan bila perlu semalam sebelumnya, ketika kita mau beribadah besok untuk membawa korban kepada Tuhan, kita mungkin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur, kita masukkan ke amplop, berdoa. Itu adalah sikap yang tepat, yang pasti menyenangkan hati Tuhan. Daripada sibuk-sibuk kita nanti, mari kita bawa persembahan itu sibuk-sibuk. Pilih-pilih. Pokoknya jangan yang merah. Bahkan udah dipisahkan yang merah di kiri, yang hijau, yang biru di sebelah sini. Jadi tangan kanan, tangan itu harus masuk ke kantong sini, jangan kantong sini. Bahaya. Kita, orang yang membawa korban itu adalah orang yang sadar akan keberadaan Tuhan, orang yang sadar akan kebesaran Tuhan, orang yang sadar akan kemuliaan Tuhan, sehingga mereka mempersiapkan korban mereka dengan baik dan benar. Mungkin kita membawa jumlah yang sama, tetapi waktu kita mempersembahkannya khusus, Bapa di sorga, besok hambamu, atau mungkin di rumah tadi pagi, waktu baru bangun, pagi ini hamba akan datang beribadah memuji menyembah Tuhan. Bapa, ini persembahan yang akan saya bawa ke mezbahmu. Kuduskan Tuhan, biar ini menjadi berkat. Wow, itu menyenangkan hati Tuhan. Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Iya. Ibadah kita menjadi beda. Lakukanlah hal-hal yang kecil seperti ini. Di hadapan Tuhan itu menjadi besar. Iya Bapak Ibu. Benar. Itu jauh lebih baik. Seperti mereka, umat Israel. Kalau udah berhubungan dengan Tuhan, mereka serius. Waktu membawa persembahan kepada Tuhan, mereka serius. Tapi kita, karena dianggap seperti kebiasaan, akhirnya ibadah kita tidak menjadi sakral. Menjadi biasa-biasa. Tapi kalau kita jaga pelihara hal-hal seperti itu, pasti, saya yakin dan pasti, sebagaimana umat Israel melihat kemuliaan Tuhan, begitu juga kita umatnya di akhir zaman ini akan melihat kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan yang makin dahsyat, makin besar, makin mulia. Hari lepas hari di dalam perjalanan keimanan kita, perjalanan kekristenan kita. Ada sukacita sorga, ada rasa syukur yang datang senantiasa di dalam kehidupan kita. Umat Israel, bangsa Israel, bangsa yang benar-benar ketika membawa korban kepada Tuhan, mereka membawa betul-betul dengan sikap yang sungguh-sungguh, bahkan mereka membawa yang terbaik kepada Tuhan. Nanti kalau kita baca kisah ini selanjutnya, Saul diangkat jadi raja, kemudian diturunkan dari raja, ya, kemudian Daud menjadi raja. Daudlah yang membawa pulang tabut ini, ya, ke Yerusalem dari Kiryat Yearim. Saya pernah ke Kiryat Yearim. Saya pernah ke tempat ini untuk mendapatkan gambaran. Tempat ini sudah tentu menjadi kota-kota, tapi dari Kiryat Yearim ini, daerah perbukitan, kita bisa melihat ke arah Yerusalem, bisa membayangkan bagaimana Daud setiap langkah dia membawa apa? Membakar apa? Menyembelih korban sembelih. Betul tidak? Saya bayangkan berpuluh kilometer, setiap langkah tewas sapi. Setiap langkah tewas sapi. Setiap langkah sambil menari-nari untuk tabut Allah. Dengarkan baik-baik untuk tabut Allah. Perhatikan baik-baik. Saya minta hikmat Tuhan turun atas setiap jemaat untuk tabut Allah. Materi menjadi tidak berharga bagi bangsa Israel, terlebih bagi
Daud. Wow. Saya ketika terbaring dengan sakit ini kemudian baca firman ini. Oh, rupanya ini ya Tuhan. Kenapa hati saya betul-betul selalu mengatakan saya pengen gedung ini indah, luar biasa. Kita akan melihat lagi perabotan-perabotan atau hal-hal yang lain yang membuat gedung ini indah. Saya mau Allah hadir seperti tabut Allah di tempat ini. Benar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu kalau untuk gedung ini, saya tidak pernah pikir-pikir Bapak Ibu soal materi. Ya, dan saya diteguhkan dengan firman hari ini. Bagaimana umat Israel menghormati tabut Allah dengan luar biasa. Oh, luar biasa. Mari umat Tuhan, sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang bahkan yang dipercaya Tuhan, untuk mengerti, menerima pengajaran kitab Wahyu, bahkan mengerti sequence, tahapan menjelang kedatangan Tuhan. Hari-hari ini, mari kita hadirkan tabut Allah dalam kehidupan kita, yaitu hadirat Allah. Hadirat Allah. Di sisi yang lain, saya berharap kita jemaat betul-betul menjaga kesakralan gedung gereja. Karena Allah benar-benar akan hadir lebih nyata lagi waktu-waktu yang akan datang. Benar-benar saya mau katakan, itu yang Tuhan taruhkan di hati saya. Ketika Tuhan taruhkan untuk menyelesaikan gedung ini dengan baik, karena Tuhan akan hadir menyatakan kemuliaannya lebih lagi. Seperti kemuliaan yang hadir di tengah bangsa Israel, akan nyata dalam kehidupan kita. Dan saya merasakan, sungguh saudaraku, saya kehilangan rasa sakit sama sekali. Tadi aja waktu berdiri, saya duduk lagi, kemudian berdiri lagi, masih sakit sekali. Waktu berjalan di sini, sakit sekali saudaraku. Tapi sekarang, sungguh-sungguh hilang. Allah sedang menuntun kita kepada hal-hal yang luar biasa. Allah menunjukkan kepada kita bahwa Dia ada di tengah kita. Mari umat Tuhan, kita tangkap hal ini, pesan-pesan Tuhan. Yang pertama, hadirkan Dia di dalam pujian sembah kita. Mari kita lebih banyak waktu untuk berdoa, membaca firman, memuji menyembah Tuhan. Lebih daripada hal-hal yang lain, seperti dengan HP atau media sosial. Percayalah, saya sungguh-sungguh diteguhkan pada pagi hari ini. Tuhan mau mengajar kita, mengajar kita supaya kita menghadirkan hadirat Allah di rumah kita. Tapi di gedung ini saya akan terus, dan Anda tahu waktu Pastor Afu datang ke sini, ya, bukan karena dia yang suruh, tapi Tuhan taruhkan di hati saya, urapi. Saya keliling gedung ini saudaraku, sampai di belakang, bawa minyak urapan. Tuhan, hadirlah di rumahmu ini Tuhan. Hadirlah Bapa. Saya klaim tidak boleh ada kuasa yang lain boleh memasuki tempat ini. Dan saya selalu minta, Tuhan, setiap orang yang keluar masuk gedung ini, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Yang terikat dengan kuasa-kuasa dunia, kutuk-kutuk apapun dihancurkan, dibersihkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Iya Bapak Ibu, percayalah kita akan melihat begitu banyak mujizat untuk menunjukkan Dia Allah yang hidup, untuk meneguhkan iman kita tentang kedatangan yang kedua. Karena akan ada lawatan Allah yang luar biasa, menunjukkan Dia Allah yang hidup. Bangsa-bangsa akan datang ke sini untuk menerima pengajaran. Percayalah,
Dan mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Lebih daripada apapun juga. Lebih dari mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi Dia. Lebih dari apapun juga. Kemudian kesimpulan yang berikutnya. Ya, Allah membiarkan tabut itu dicuri untuk menunjukkan kebesarannya. Bayangkan kan tadi, waktu bangsa Filistin mencuri tabut ini, tentu seharusnya setiap orang yang mengangkat ini, tidak ada yang bisa mengangkat, pasti akan mati. Betul tidak? Tetapi entah kenapa Allah mengizinkan justru untuk menunjukkan kepada siapa? Kepada bangsa Filistin. Dan juga kepada siapa? Kepada umat Israel. Tentang kebesaran, kedahsyatan Dia sebagai Allah Israel. Umat bangsa Filistin bisa mengangkat ini. Bangsa Filistin bisa menaruhkan tabut ini kembali di atas kereta untuk dikembalikan ke Bet-Shemesh. Itu semua Tuhan izinkan. Adalah untuk menunjukkan kebesarannya dan memang terbukti. Memang terbukti. Bangsa Filistin mengakui kebesaran dari Allah Israel. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Di balik masalah kita, di balik sakit penyakit kita, di balik tantangan-tantangan kehidupan kita, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita mengeluh, apalagi mencobai Tuhan, apalagi mempertanyakan kebesaran Tuhan, apalagi mungkin merasa sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tidak, selama kita adalah orang-orang yang memuji menyembah Tuhan, selama kita adalah menempatkan Tuhan dengan tepat dan benar, percayalah, di balik tantangan, di balik masalah yang kita hadapi, Dia akan menunjukkan kebesarannya. Supaya apa? Semua orang tahu bahwa Anda, saya punya Allah yang hidup. Supaya semua bangsa melihat bahwa Allah kita, Allah Anda, Allah saya, Allah yang hidup. Allah yang tetap hidup dari zaman ke zaman. Allah yang hidup, kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah Yesus Tuhan. Amin. Amin. Mari bangkitkan semangat kita. Mari bangkitkan roh kita. Jangan terbenam dengan masalah kita. Jangan terfokus dengan situasi yang kita hadapi. Apalagi dengan orang-orang mungkin yang mengusik kita, yang mungkin membuat kita ngambek, yang membuat kita, itu saudaraku merugikan kita sendiri. Percayalah, Dia tetap hidup. Percayalah, Dia tetap sama. Percayalah, Dia tetap mengasihi kita. Selama kita berpegang kepada kebenaran, selama kita dekat dengan tabut, di dalam tabut ada 2 loh batu, artinya firman Tuhan. Dan di dalam tabut ada tongkat yang bertunas, artinya urapan. Isi kehidupan kita, supaya urapan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Supaya urapan Tuhan bertambah-tambah. Supaya hadirat Allah nyata di tengah kita. Kalau kita benar-benar anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar adalah pemuji penyembah Tuhan, kalau kita setiap hari haus lapar untuk membaca firman Tuhan, percayalah, Dia akan menunjukkan kedahatannya di tengah-tengah kita. Wow, saya mau lari dulu. Saya mau jadi pemenari tamborin, saudara. Nggak sakit, buruh. Oh, haleluya. Saya undang pelayan altar maju ke depan.